Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kemarin kita telah belajar tentang jurnal khusus. Selanjutnya, kalau sudah selesai mengerjakan jurnal khusus, kalian harus membuat rekapitulasi jurnal khusus. Nah, rekapitulasinya itu terdiri dari rekap JJ, rekap JB, rekap JKM, rekap JKK, dan rekap JO. Nanti setelah rekapitulasi selesai, kalian harus memposting rekap itu ke dalam buku besar dan kita akan melanjutkan membuat neraca saldo. Anak-anakku semua, selanjutnya Bu Teguh akan menjelaskan tentang rekapitulasi jurnal khusus. Sebelum adanya rekapitulasi, jadi sebelum kalian buat rekapitulasi, itu yang pertama ada neraca awal miliknya PD Maju Jaya, yaitu neraca tanggal 1 Juni 2020. Nah, ini nanti akan kita posting dulu ke dalam buku besar, mulai dari kas sampai dengan modal ini. Selanjutnya kita akan tambahi dengan yang ada di dalam rekapitulasi. Rekap yang pertama itu dari rekap JJ. Kita mulai memasukkan rekap JJ ke dalam buku besar. Jadi di sini di dalam rekapitulasi ada nomor, ini nomor akunnya. Kita urutkan agar nanti pada saat kita membuat neraca saldo, kita sudah membuat urutan yang benar. Jadi mulai harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Nah, yang pertama, akun piutang dagang debit 6,5, perlengkapan kredit 1,5, penjualan 5 juta. Jadi debitnya 6.500.000, kreditnya juga 6.500.000. Kita mulai dulu, kita posting untuk yang akun piutang dagang dari rekap JJ. Kita cari buku besarnya piutang dagang. Ini buku besar yang ini piutang dagang. Sebelum kita isi rekap, sudah kita isi dari neraca atas tadi. Jadi neraca 1 Juni, tanggalnya 1 Juni, neraca debit 5 juta, saldonya 5 juta. Jadi khusus untuk neraca itu awal bulan. Tapi kalau rekapitulasi itu akhir bulan, jadi tanggalnya akhir. Nah, setelah dari neraca, piutang kita isi dulu dengan yang dari JJ. Dari JJ piutang debit. Keterangannya JJ, begitu. Piutang debit sebesar JJ tadi, piutang debitnya adalah 6.500.000. Kita tulis debit 6.500.000. Seperti ini. Saldonya berubah. Mula-mula 5 juta karena ada debit 6,5, saldo berubah menjadi 11.500.000. Jadi 5 kita tambah 6,5. Selanjutnya piutang dagang ini nanti akan kita isi dari JO. Jadi dari rekap JO. Menyisan kita lihat ya, dari rekap JO kita selesaikan yang JJ dulu. Rekap JO. Rekap JO ada di bawah sendiri ini. Jadi ini ada piutang dagang kredit 500.000. Kita masukkan ke akun piutang dagang ini, tanggalnya akhir bulan, asalnya dari JO, kredit sebesar 500.000. Nih. Sehingga ini 11 juta debit, ada kredit 500, berarti kita kurangkan. Saldonya tinggal 11 juta. Seperti ini. Terus ada lagi piutang dagang yang asalnya dari JKM. Kita selesaikan dari JKM. Ini piutang dagang kredit 4,5. Kita masukkan ke piutang dagang juga. Ini tanggalnya akhir bulan.
begini, asalnya dari JKM, piutang mesti neng kredit sebesar 4.500.000. Nih. Nah, sehingga saldo 11 juta kita kurangi 4,5. Nah, ketemunya adalah 6.500.000. Nah, selesai sudah untuk posting piutang dagang. Ya, kamu perhatikan untuk rekap JKM. Kita akan mengisi buku besar kas. Buku besar kas akan kita isi. Yang pertama kita isi neraca, kemudian JKM ini 80 juta. Selanjutnya nanti JKK ini kredit 17.880.000. Nah, ini. Jadi buku besar kas kode 111, neraca tanggalnya 1 Juni. Keterangannya neraca, jumlahnya 10 juta. Saldonya debit 10 juta. Selanjutnya kita isikan dari yang JKM tadi. Nah, jadi dari JKM tadi, kas itu kita isi dengan jumlah 80 juta. Ya, 80 juta. Kita tulis JKM dulu, kemudian debit 80 juta. Nih, saldo awal 10 juta, ada tambahan 80, sehingga saldonya menjadi 90 juta. Seperti ini. Selanjutnya, kita lanjutkan, kita isi yang berikutnya dari rekap JKK tadi, 30 bulan 6. Asalnya dari JKK, jumlahnya adalah 17.880.000. Nah, saldonya debit 90, kita kredit 17.880, berarti kita kurangkan. Sehingga saldo akan muncul sejumlah, kita kurangkan ini berarti 72.120. Selesai sudah untuk buku besar kas, cuma 3 ini saja, neraca, JKM, JKK. Kalau tidak ada neraca, JKM dulu, baru JKK. Tidak boleh dibalik. Lihat dibalik, nanti tidak normal akhirnya. Nah, selanjutnya piutang tadi sudah, sekarang perlengkapan. Perlengkapan dari neraca, tanggal 1, 3 juta. Maka saldonya juga 3 juta. Selanjutnya, kita isi perlengkapan dari rekap JKM. Karena kita menjual secara tunai. Kasnya bertambah, perlengkapan berkurang. Nih. JKM. Kita kredit. JKM kita kredit sebesar 1.500.000. Nih. Jadi dari rekap tadi. Sehingga 3 juta dikurangi dengan 1,5, saldonya tinggal 1.500.000. Dah. Berikutnya adalah akun peralatan. Akun peralatan tadi di neraca tidak ada. Jadi neraca tidak ada peralatan, sehingga kita langsung mengisinya dari rekap JB. Tanggalnya 30 bulan 6. Asalnya dari JB, karena kita beli maka kita debit sebesar 6 juta. Saldonya juga 6 juta. Dan berikutnya adalah akun utang dagang. Ini yang perlu diperhatikan. Utang dagang kita isi dulu neraca. Utang selalu dikredit, awalnya selalu dikredit. Habis dari neraca, kita isi dari JB dulu. Jadi munculnya utang itu dari JB. Kita isi keterangannya JB. Utang kredit. Ya, dari JB tadi utang kita kredit sebesar 14 juta.
Nah, sehingga saldonya kredit 4 ditambah 14 menjadi 18 juta. Nah, terus utang dagang tadi ketika kita membayar utang mesti asalnya dari JKK karena uang kas kita keluar. Kita ambilkan dari rekap JKK dan utang kita debit. Jadi dari JKK utang mesti neng debit. Utang dagang debit 6 juta dari JKK tadi. Nah, sehingga saldo utangnya 18 juta kredit di debit 6 juta, maka dikurangi. Saldo utang menjadi 12 juta. Nah, lanjut untuk modal tadi dari neraca jumlahnya 14 juta, maka tanggalnya 1 bulan 6 kredit 14 juta, saldonya kita isi juga 14 juta. Selanjutnya kita dapat tambahan modal dari JKM. Berarti tanggalnya 30 bulan 6. Asalnya dari JKM. Modal dari JKM kredit sebesar 80 juta tadi, tambahan modal awal. Nah, sehingga kalau kita total jumlah modal adalah 94 juta. Nah, setelah modal prive kita isi dari JKK 30 bulan 6. Asalnya dari JKK, prive ada di debit sebesar 1 juta. Begini. Nah, terus 1 juta. Ini saldonya. Selanjutnya penjualan. Nah, penjualan ini di neraca pastinya tidak ada karena penjualan adalah akun nominal. Penjualan yang pertama dari JJ, tanggalnya 30 bulan 6. Asalnya dari JJ, tempatnya penjualan selalu dikredit. Jadi penjualan 5 juta kita tulis di kredit. Saldonya miliknya kredit 5 juta. Kita tambahkan lagi penjualan itu dari JKM. Kredit juga sebesar 4 juta. Tanggalnya 30 bulan 6. Asalnya dari JKM, sama-sama dikredit karena penjualan pasti selalu harus dikredit. Normalnya ada di kredit. Jumlahnya 4 juta dari rekapitulasi. Sehingga kalau kita total penjualan itu ada 9 juta. Nah, selanjutnya untuk pendapatan bunga, kemudian untuk retur, dan untuk pembelian. Ya, kita langsung aja biar cepat ke pembelian. Nah, pembelian muncul pertama dari JB. Karena akun nominal di neraca pasti tidak ada saldo. Asalnya dari JB dulu keterangannya. Pembelian selalu di debit 8 juta. Saldonya debit 8 juta juga. Habis gitu kita membeli secara tunai, asalnya dari JKK. Tanggalnya 30 bulan 6. Asalnya dari JKK, selalu di debit untuk akun pembelian. Jumlah selalu di debit 8 juta juga. Sehingga debit sama debit ditambahkan. Saldo menjadi 16 juta. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian isi sendiri sesuai dengan rekap yang ada. Anakku semua, sekarang setelah kita mengisi buku besar semuanya, mulai kode akun 111 sampai habis, selanjutnya kita isi neraca saldo. Untuk ngisi neraca saldo ini sama saja dengan buku waktu kita belajar akuntansi perusahaan jasa. Jadi buku besar akuntansi jasa itu sama. Untuk memindahkan, caranya sama untuk memindahkan ke neraca saldo. Nah, tadi saldo kas yang sudah kita kerjakan itu menunjukkan angka
Jadi kas menunjukkan angka debit 72.120. Maka kita tulis 72.120. Nah, kita tulis di debit karena memang kas harus selalu di debit, normalnya ada di debit. Yang kedua, sesuaikan kode 112 adalah piutang. Piutang dagang. Nih. Piutang dagang di debit juga sebesar 6.500.000. Tadi di rekapmu di buku besarmu 6.500.000. Yang ketiga itu akun perlengkapan. Nih, perlengkapan jumlahnya tadi di buku besar, saldo buku besar menunjukkan angka 1.500.000. Jadi semua harta ada di debit. Setelah perlengkapan kita ikuti sesuai dengan kode akun 121 adalah peralatan. Kita tulis di debit juga peralatan sebesar 6 juta. Selanjutnya akun utang dagang. Nah, utang dagang ini tempatnya ada di kredit. Jadi normal utang dagang ada di kredit. Jumlah utang dagang tadi sesuai buku besar 12 juta saldonya. Setelah utang dagang, modal. Nih, modal ada di lajur kredit. Tadi jumlahnya 94 juta. Nah, untuk selanjutnya, tugas kalian adalah menyelesaikan neraca saldo ini. Jadi neraca saldo ini setelah modal, privé, penjualan, pendapatan bunga, retur penjualan, dan seterusnya kamu isi. Debit kreditnya ngikuti yang ada di dalam buku besar yang sudah kamu selesaikan. Dan pastikan jumlah debit dan kredit sama. Sehingga neraca saldo ini ya bisa dikatakan betul jika jumlah debit dan kredit sama. Tugas kalian melanjutkan apa yang telah Bu Teguh jelaskan. Anak-anakku semua, itu tadi tata cara posting rekapitulasi jurnal khusus ke dalam buku besar dan dilanjutkan ke neraca saldo. Untuk itu silahkan kalian melanjutkan pekerjaan mulai dari posting buku besar sampai dengan neraca saldo dan menemukan jumlah yang sama antara neraca saldo debit dan kredit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.